Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman walhiqni bis sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Dzalika khairul lakum wa adhar. Fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Fa ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat. Wa idlam taf'alu wa taballahu alaikum fa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ullaha wa rasulah wallahu khabirum bima ta'malun. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum ma yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. A'addallahu lahum adzaban syadidan innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi falahum adzabun muhin. Lan dunya anhum amwaluhum wala auladuhum ayo wala. Wala, ayo mana wala? Wala auladuhum
من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله رسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat surat Al-Mujadilah ini memang membahas tentang ucapan bicara, ya tak? Makanya bicara itu harus berhati-hati, tak? Berhati-hati sebelum bicara itu pikir dulu. Gitu. Ada istilah itu apa namanya, mulutmu itu apa? Harimaumu. Ya, kenapa kok dikatakan harimaumu ini? Sebab ini bisa menggetarkan hati. Baik ucapan baik maupun ucapan buruk yang keluar dari mulut seseorang itu bisa menjadikan menggetar hati. Coba sekarang, ucapan baik takbir, Allahu Akbar. Kerumunan orang mengatakan Allahu Akbar, getar wis hati. Ya. Itu. Jadi harus ada intonasi apa namanya? Intonasi itu pun diatur dalam pembicaraan. Malah nih, ojo sampai bicara itu kerasing melebihi suara ini Rasulullah. Jangan, harus baik. Artinya bagaimana bicara itu dengan orang yang terhormat, ojo banter-banter, ojo melebihi bicaraan itu. Itu ada waktu bicara, kapan saya bicara begini, kapan saya bicara begitu, itu harus ada waktu nih semuanya. Ukuran bagaimana kita bicara itu harus kita atur, kita pikirkan supaya itu masalah pembicaraan. Ini lo menunjukkan bahwa Quran ini tidak hanya cuma sholat, zakat, puasa, haji, ritual itu saja, tidak. Ini banyak tuntunan tentang pembicaraan diatur itu.
Kemarin itu sampai terjadi kamu kalau ingin kembali baik lagi dengan istrimu, maka harus membayar apa? Membayar dulu memerdekakan budak itu dari bicara. Seandainya meneng-meneng ini enggak sampai begitu toh. Sampai harus apa? Puasa 2 bulan berturut-turut, harus memberi makan, kalau tidak bisa memberi makan orang miskin 60 orang, itu dari bicara. Terus ada tuntunan dilanjutkan dengan bicara rahasia, kan gitu toh. Bicara rahasia juga demikian. Kalau ada 3 orang, kalau mau bicara dengan rahasia dengan salah satu orang ini, maka izinlah dengan itu supaya gak menyinggung perasaan temannya, gitu. Itu diatur di dalam Quran semuanya. Gitu. Boleh kamu bicara rahasia, boleh, tetapi bicara rahasia yang baik. Mengenai tentang sodako, mengenai tentang ketakwaan, mengenai tentang kebaikan-kebaikan, boleh kamu bicara rahasia itu. Tapi kamu lakukan jangan menyinggung perasaan orang lain. Itu Quran itu, Pak. Nah sekarang ini kita akan berbicara bagaimana berbicara rahasia, berbicara pribadi dengan orang-orang yang terhormat. Karena ingin mengajukan satu permasalahan pribadinya bagaimana. Ini Rasulullah juga begitu. Sebelumnya itu sebelum ayat ini turun, Rasulullah itu sering didatangi oleh orang-orang itu. Minta pendapat. Sehingga karena Rasulullah itu sangat baik kepada manusia, tidak pernah ditolak, dilayani terus. Akhirnya turunlah ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Dzalika khairul lakum wa athhar. Fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Idana jaitumur rasul, apabila kalian mengadakan pembicaraan khusus dengan rasul, gitu. Sebelum kamu melakukan pembicaraan itu, faqaddimu baina yaday najwakum, hendaklah kalian mengeluarkan sebelum pembicaraan kalian itu sodakoh. Gitu, mengeluarkan dana sodakoh. Nah, itu. Padahal Rasulullah itu tidak boleh menerima sodakoh. Tidak boleh. Jadi menerima zakat fitrah, menerima sodakoh, tidak boleh. Itu Rasulullah. Nah, terus bagaimana bisa mengambil hak keuntungan di dalam perjuangan tentang masalah ghanimah, artinya harta rampasan itu bisa mengambil. Cuma hanya berapa persen diterangkan di dalam Quran itu. Itu pun harus nanti diberikan itu apa namanya saudara-saudara Rasulullah. Ini tidak boleh. Tapi kenapa di sini ini kok Allah memerintahkan sak gurungi kon ngomong secara pribadi, meminta waktu kepada Rasul secara pribadi, kon hendaknya kamu mengeluarkan sedekah dulu sebelum berbicara itu. Nah, ini ada beberapa ulama yang menjelaskan bahwa sebenarnya zakat itu dikenakan, wajib dikeluarkan adalah setahun sekali, itu pun kalau sudah mencapai 1 nisab. Nah, padahal ini sedekah itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang miskin ini. Maka Allah memerintahkan kalau kamu memang perlu dengan Rasulullah bicara pribadi, maka sak gurunge ngomong ikulah tokno sedekah diberikan kepada orang miskin. Jadi bisa setiap hari bersedekah itu. Lain zakat kan enggak. Zakat bisa juga nanti saya hasilnya banyak cuma tinggal sekian juta, jadi tidak termasuk di dalam wajib bayar sedekah karena belum 1 nisab, bisa. Tapi oleh karena itu diperintahkan oleh Allah. Satu. Yang kedua, yang watasin jaluk pendapat begitu saja kok harus mengeluarkan sedekah. Loh, anjitmu ya apa? Orang yang memberikan penjelasan ini, Pak, itu resikonya berat. Kadang-kadang orang yang datang kepada orang yang pandai itu, mereka datang dengan membawa sedekah itu dengan harapan apa yang menjadi keinginannya itu dituruti. Ya toh? Coba sekarang, Pak, contoh saya sekarang. Saya mempunyai persoalan dengan Mas Arto. Ada seseorang, saya mempunyai persoalan dengan Mas Arto.
Wah, Mas Anto dalam pandangan saya, dalam pemikiran saya, salah Mas Anto kepada saya. Terus saya ke rumah Pak Kiai, Pak Kiai, yo nopo niki? Kula niku ana persoalan karo Mas Anto itu ngene, saya jelaskan begitu. Nah, sakjane Pak Kiai itu sudah bisa memperhitungkan, oh, sebenarnya sing salah iku awakmu. Tapi karena ini aku jadi jengkel karo Pak Yai ku karena Pak Yai ku gak bisa mengikuti aku. Betul. Nanti kalau saya sing Pak Yai itu membenarkan aku, menyalahkan Mas Anto paribasane, otomatis resiko di hadapan Allah. Gala-gala aku memberikan sedekah 2 kilo gula dan lain sebagainya, aku harus mengikuti kehendak mereka. Ini loh Pak, saya ditatapkan begitu seorang ustadz itu. Sogok, sehingga apa yang mestinya dikatakan benar menurut tuntunan itu membela tidak benar karena mengikuti sungkan karo sogoan gula itu mang suap berbahaya. Nah, itu jangan kau sangka bahwa mengono doa kalau di harus sedekah, jangan berat. Satu, yang kedua, beliau ini memang orang sibuk. Jangan sangka loh, orang-orang berdakwah menyampaikan ajaran Al-Quran ini tidak sibuk. Sibuk enggak? Jenengan turu kula dhewe ngrasakno iku. Jenengan turu akhirnya mendelik terus. Semua belajar terus, belajar. Jenengan sik gurung tangi wis tangi dikit belajar terus. Itu setiap hari dilakukan itu. Nanti jangan diremehkan. Itu susah, paling susah. Coba sekarang ada yang ngimami salah itu loh. Jenengan orang roh, tapi orang-orang yang bisa itu tadi, seorang ustaz ngerti iki salah, bededek hati rasanya. Hati-hati bededek loh Pak. Salah ya apa? Mulanya aku gak menyalahkan guruku dulu, Yai Sadili itu. Itu kalau ada orang ngaji diam-diam begini kan ada ngaji khataman gitu. Iku marah-marah, ya apa sih? Ya apa Gusti Allah, ya Allah. Ngono. Ngomong dewe ngono. Kenapa itu? Karena dia mendengar Quran ini salah kabeh sing diwaca. Ya Allah, ya apa iku? Ya apa? Itu loh Pak. Itu dia tuh termakan dengan itu suara. Loh iki salah. Dengar apal Quran. Ya toh. Iku mau ngomong dewe dengar pun. Ya apa sih? Ya Allah, ya apa? Ngono. Lah kan bingung dah, tapi aku sebenarnya. Masya Allah, itu sering kali begitu. Nah itu loh berat-beratnya sudah. Jadi kadang-kadang jangan kau remehkan, barang bergantung jangan, berat sekali juga. Ada resiko, bukan resiko di hadapan manusia, tapi resiko di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kamu bersedekah sedekah itu. Nah ini diberikan kepada fakir miskin. Nah, zalika khairul lakum. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian dan lebih bersih untuk menghilangkan dosa-dosa kalian. Nah ini lebih baik Pak. Berarti ini anjuran Allah bukan wajib. Ya toh? Ini anjuran. Ya toh? Tapi karena ini yang menganjurkan itu Allah, yang memberikan rezeki kepadamu itu juga Allah, maka lakukanlah itu lebih baik. Memang itu yang lebih baik. Fa'ilam tajidu, jika kalian tidak menemukan gak duwe-duwe, kasari ngono, gak duwe sing gawe sedekah itu, maka fa'innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Loh, kalau dari sini kon gak ngekeki apa-apa iku dosa. Ya toh? Itu kalau menurut ini fa innallaha ghafurur rahim. Fa innallaha sesungguhnya Allah Maha Pengampun, rahimun lagi Maha Penyayang. Itu tuntunan. Jadi gak hanya cuma di ritual saja itu. Duduk puasa, sholat, zakat, poso, haji itu tidak. Lah bagaimana kedudukan hal yang seperti ini dengan poso dan sama? Kamu sholat, kamu posong. Sholat itu ya kanggo awakmu dhewe, kamu berdoa kepada Allah. Puasa ya kanggo awakmu dhewe, bukan untuk Allah. Kamu hanya memohon supaya dibimbing oleh Allah menuju jalannya yang benar. Maka perbuatan ini pun statusnya sama kedudukan. Kalau kamu tidak melaksanakan seperti ini, dosa. Mulane sing wong sholat itu mesti harus melaksanakan ini. Nah, seringkali saya sampaikan, lek sholat gak ngaji, itu ya gak iso tepat, gak pas itu nih. Harus sholat, harus ngaji supaya apa? Ngerti. Jadi kita ini beragama tidak hanya cuma ikut-ikutan.
Jarine jare, saiki akeh penipuan karena jare-jare itu. Nah, itu. Maka dari ayat ini, maka Sayyidina Ali pada saat itu menukarkan uang. Uangnya ditukarkan apa itu? Ditukarkan sampai banyak itu. Ada yang mengatakan sampai 10 dirham. Nah, itu takut. Untuk apa? Karena Sayyidina Ali paling sering kali untuk berhadapan dengan Rasulullah. Minta pendapat begini. Jadi makanya sebelum menghadap Rasulullah sedekah. Sebelum menghadap Rasulullah sedekah. Gitu. Nah, muncullah ayat ini. Asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat. Fa id lam taf'alu wa taballahu 'alaikum wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiiullaha wa rasulah. Wallahu khabirum bima ta'malun. Asfaqtum, apakah kalian itu takut? Antuqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Kon iku wedi melarat deh. Takut kamu. Gitu? Karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul itu, sehingga kon tukar-tukarno iki duit sing gede kon dadekno cilik-cilik. Wedi apa jenenge? Wedi melarat. Fa idlam taf'alu. Nah, iki tekanane bagi orang-orang yang punya. Fa idlam ya'lu, jika kalian itu tidak mempunyai, tidak memperlakukan itu karena kamu tidak punya uang, ora popo. Ya, wa taballah, gak popo, dan Allah telah memberikan tobat kepada kalian. Gak popo kon disepuro kalau Gusti Allah. Kalau kamu tidak punya sehingga tidak bisa memberikan sedekah. Tetapi wa aqimus shalah, tapi kamu harus tetap mendirikan salat, continue terus menerus. Wa atuz zakah, dan harus menunaikan zakat. Ya ta? Wa atiullah, dan taatlah kepada Allah, wa rasulahu, dan taatlah kepada rasulnya Allah. Terus menerus kalian lakukan itu. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Lanjutannya ayat. Alam taro ilal ladina tawallau qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna alal kadhibi wa hum ya'lamun. Nah, ini ceritanya wong munafik ini. Alam taro, tidaklah kamu perhatikan hei wong munafik itu. Tidak kamu melihat ilal ladina tawallau, orang-orang yang menjadikan teman mereka. Itu orang-orang munafik itu kauman, suatu kaum. Ghadiballahu alaihim, yang dimurkai Allah. Mahum, orang-orang itu ya minkum, dari golongan kalian, orang-orang mukmin. Wala minhum, dan bukan pula dari golongan mereka, bukan dari golongan orang-orang Yahudi, tetapi mereka itu wayakhlifuna 'alallahi kadzib, dan mereka itu bersumpah untuk menguatkan kebohongan, wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Jadi ceritanya begini. Ini ono wong sing melok ngaji nang Rasulullah. Tekun dia, gitu. Tekun melok ngaji. Tapi begitu keluar campur nang golongane grupe dhek itu ngelek-ngelekno Rasul. Ngelek-ngelekno nang Kanjeng Nabi Muhammad, ngelekno apa? Apa iku? Ya ngono iku lah wis sing dianakku ya ngono iku. Tidak ada dorongan-dorongan itu, tidak ada. Ngelek-ngelekno. Jadi tidak ada semangat, tidak ada senang apa yang disampaikan Rasulullah, walaupun ajaran itu adalah kebutuhan mereka itu sendiri. Malah justru dielek-elekno. Lah akhirnya ada yang mengetahui itu, ada yang mengetahui bahwa si fulan itu adalah menjelek-jelekan Rasulullah, menjelekkan pengajian-pengajian Quran ini. Akhirnya dipanggil oleh Rasulullah. Kenapa kamu kok menjelek-jelekan ini? Apakah sih jeleknya? Menurut kamu mana yang jelek ini? Apa yang disampaikan itu? Mana yang jelek itu mana? Jadi sebelum kamu lontarkan kepada orang lain ini, jelaskan di situ. Wah, ini Rasul tidak setuju, atau karena ini A, B, D, C. Itu alasannya. Jangan kamu jelekkan di luar. Nah, dia tuh bersumpah, enggak, sumpah demi Allah, aku tidak melakukan. Nah, inilah Pak. Inilah asbabun nuzulnya begitu iki. Jadi mereka itu wayakhlifuna wala minkum, bukan pula dari golongan mereka, wayakhlifuna wal kadhib, dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan itu. Ya toh? Dia bersumpah, enggak, aku tidak melakukan itu demi Allah. Waduh.
Padahal mereka itu wahum ya'lamun, sedangkan mereka itu mengetahui kalau dia itu bohong. Memang benar nyelek-nyelek no iku mang, tetapi begitu dipanggil oleh Rasulullah, dia itu bersumpah bahwa tidak melakukan itu. Gak ngaku. Ini mulanya ojo biasa bohong jenengan. Engkau sampai ono di akhirat itu bohong, Pak. Ini diceritakan di sini. Ya, wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui bahwa dalam hal ini mereka berdusta dengan sumpah itu. A'addallahu lahum azaban syadida innahum sa'a ma kanu ya'malun. Allah telah menyediakan bagi mereka azab yang sangat keras. Ya, sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan itu. Kebohongan. Dadi wong sing kaya ngono iku disediakno karo Gusti Allah azab sing keras iku. Apa azab sing keras? Neraka itu. Jadi wong iku uripe iku saben dina nyedeki tempat iku. Sedina iki wis tambah cedhek, sedina menit tambah cedhek, sedina menit tambah cedhek, akhirnya pelung karena wis disiapkan iku oleh Allah. Itu orang munafik itu. Ya, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi falahum adzabun muhin. Ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka itu menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Apa perisai itu? Tameng. Sebagai tameng. Sumpahi gawe tameng. Supaya apa? Menyelamatkan diri dari dikucilkan masyarakat. Supaya dia bisa bergaul baik. Itu kan munafik begitu, selalu menampilkan yang baik. Wah, indah-indah, padahal di jeruni, wah, ora. Iki kesempatan iki. Itu perisai. Jadi menutupi jiwanya, menutupi harga dirinya, menutupi hartanya itu. Fasoddu, lalu mereka menghalang-halangi ansabilillah, dari jalan Allah. Menghalang-halangi padahal wis saiki serah ngaji wis. Lapo kan ngaji padha ae, ngaji karo gak ngaji padha ae. Ya toh? Ngaji gak ngaji ku padha ae jarene ngono. Ya ngono iku sing penting ku dhuwit, sing penting apik karo wong, kek ana dhuwit. Apik wis. Iku merusak jalan. Falahum adzabum muhin. Mereka akan mendapatkan azab yang muhin. Muhin ini menghinakan. Eta? Azabum muhin. Muhinun itu menghinakan. Jadi ono azabun alim, siksaan yang pedih, ada azabum muhin, siksaan yang menghinakan. Lek alimun itu pedih, apa itu? Merupakan siksaan jasmani. Lek muhinun itu adalah menghinakan, merupakan siksaan rohani, isin, malu. Nah, itu. Jadi lebih baik mati di kalang tanah apa ya istilah itu apa sih jeneng? Apa sih istilahnya ada istilah wong panggil. Apa sih? Lebih baik mati di kalang tanah daripada hidup yang mengandung malu yang begitu. Itu boh bisa apa itu? Itu ada begitu. Lan tughniya anhum amwaluhum wala aulatuhum minallahi syai'a ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Lan tughniya anhum. Dia itu orang-orang munafik, orang-orang musyrik itu sing dijok-jok nang apa nih? Hartanya, dunyane. Oh, semuanya itu bisa dibeli. Ya toh? Jangan ngomong kabeh, mulane ojo sampai gara-gara harta iso bertekuk lutut gara harta, jangan itu. Digawe permainan karo orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Sing dijok-jokno dunyane itu. Lan tughniya anhum, harta benda mereka dan anak-anak mereka. Iku tiada berguna amwalun wala auladu minallah. Tiada berguna untuk menolong mereka dari sisi Allah. Kalau gunane. Ya dhek berani gak karu-karuan. Kok mati gampang. Wis tekakno wong khataman. 40 dina 40 bengi. Khataman iya toh. Ganjarane terus mengalir gitu karena hartanya dia mampu untuk membayar itu. Kadang-kadang karena anak buah wakeh, kemeruduk, ribuan orang maca la ilaha illallah, ora diterima karo Gusti Allah. Ojo cacak ngono, bojone seorang rasul iku lho gak diterima. Ya toh, gak terima, tetap diazab oleh Allah. Ada kan? Bojone sapa? Nabi Lut, Nabi Nuh.
anake Rasul itu bisa tidak diterima kok. Siapa? Kanan. Lah apa meneh ngene sak gemberuduk sak pirang-pirang wong unjuk rasa nang Allah supaya dilepaskan dari siksa neraka, gak bisa lih. Kan gitu loh. Gak iso, itu tergantung dirinya sendiri. Lah iki sik urip lho ini. Makanya di sini dijelaskan harta benda dan anak-anak mereka tiada berguna untuk menolong mereka dari sisi Allah. Sik urip kok gak anake. Sik urip wis mati gak iso menolong dia karena sudah nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Ya toh, kalau di akhirat nanti sendiri-sendiri. Fa idza ja'ati shakhah yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Dewe-dewe anak bojo, dewe-dewe ya apa Bu aku gak roh, aku gak iso. Aku koyo ngene guru mesti akon urusanmu sendiri. Tapi lek sik urip sing anake sik urip bisa menolong itu. Carane apa? Ya donyane iki memang digawe biaya nganggo berdoa nang Gusti Allah. Itu perasaan mereka. Tapi itu tidak berguna karena kamu dibenci oleh Allah. Ulaika ashabun nar. Mereka telah, itulah penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Itu. Jadi gak ono artine. Masih anak buahmu akeh gak iso. Sekarang banyak kan orang. Semati no. Wah, sing tahlilan tak pirang-pirang, Pak. Sampai bingung sing duwe omah. Keimangan opo ya? Ayo. Yauma yab'atsumullahu jami'an fayakhlifuna lahu kama yakhlifuna lakum wa yakhsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadzibun. Itu. Ingatlah yauma yab'atsumullahu jami'a, hari ketika mereka itu dibangkitkan Allah semuanya. Fayakhlifuna lahu, lalu mereka bersumpah kepadanya. Loh iki orang munafik itu bahwasannya mereka adalah orang-orang yang beriman. Ngomong itu. Gitu. Kama yakhlifuna lakum wa yakhlifuna lahum annahum syai'un, sebagaimana mereka bersumpah kepada kalian dan mereka menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan memperoleh sesuatu manfaat dari sumpah itu. Ono di akhirat iku lho ngomong iku sik bersumpah demi Allah aku adalah orang beriman. Loh Allah ku tahu, Allah Maha tahu. Jadi sebagaimana bersumpah kepadamu, maksudnya sumpah itu supaya ono manfaat sumpah gak ono artine. Itu mulane ojo biasa goro. Maka kalau wis goro itu merupakan satu kebiasaan. Di mana Pak Fit? Hotel, padahal di rumah. Di mana ini? Malang. Padahal di masjid. Ya, apa meneh saiki ono telepon iku gampang. OTW, mbok apa OTW aku gak ngerti apa OTW. Perjalanan itu tadi, OTW gitu. Itu goro. Jadi jangan biasakan goro. Jangan kalau kulino goro sampai di akhirat di kuburan goro hai. Tambah remek oleh goro di kuburan. Ala innahum humul kadzibun, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka orang-orang pendusta. Iku golongane pendusta itu. Wis kulino goro, di akhirat ya goro, di ya goro, di masjid goro, mana-mana wis. Itu baru. Istaghwaza alaihimus syaitanu fa'ansahum zikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Nah ini setan iki setan. Istaghwaza telah berkuasa. Sopo alaihim atas mereka, sopo itu setan. Fa'ansahum zikrallah, lalu menjadikan mereka itu lupa. Setan itu menjadikan lupa mengingat Allah. Ulaika hizbus syaitan, lah mereka itulah golongan setan, ikut tentara setan. Ala inna hizbas syaitani humul fasiqun, ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itu adalah golongan yang rugi. Lagi. Jadi setan hati-hati Pak. Setan itu selalu mengincar kepada kita. Pertama itu adalah nazhun. Jadi setan itu mengelilingi kita, diotek. Uang itu diotek. Nazhun, diotek. Digetarkan hatinya, digetarkan pikiran, diotek. Kalau jenengan dikon niku kok enak terus mari meneng diteblek karo setan, dicekel. Nazhun setelah nazhun nazhun ham, setelah nazhun ham itu di nenekno. Kok terasa anget, disalam, dicekel cek wis karo iku. Iku mas. Jadi lek wis mas iku dadi setan. Dadi
Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Jadi wis dadi setan, Pak. Setan hati-hati. Pertama di anu apa namanya? Di jawil. Nah, setelah dijawil itu ada getaran. Mari ngono ditemplekno. Boh, kok mano mari dicekel wis ketika. Lek wis cekel ini jadi hangat, ada kehangatan dengan setan, maka mereka menjadi setan. Apa itu contohnya begini? Kadang-kadang kita sudah jelas benar-benar melakukan seperti ini, kadang-kadang terlintas pemikiran. Kepingin nyambut gawe, kepingin begini. Saya sendiri itu, Pak. Saya sendiri. Itu kadang-kadang aku tak kerja wis, aku tak begini macam-macam sih pikiranku. Terus pikir-pikir mana? Wis koyo ya wis aku tak tuku iki saya hubungan dengan perusahaan dan lain sebagainya. Itu seringkali terjadi. Nah setelah begitu mikir ya Allah, aku iki umure 28 tahun. Untuk apa saya bekerja wong mangan wis ono sembarang ono? Apakah aku akan menciptakan atau membuat rumah tangga baru lagi? Ya opo anakku cilik. Baru gak sida wis tetap aku berjuang di dalam ini kadang-kadang begitu. Tadi asalnya melihat kenyataan-kenyataan yang ada itu didolit karo setan. Lah baru ngono lek pancen kita ikuti terus, maka setan akan nyekel, ngeblek begini. Maka ya wis aku tak mencoba ini, melangkah ini. Akhirnya dicekel karo setan wis. Jadilah kamu sebagai setan. Mulane hati-hati. Hitung dulu kita akan melakukan sesuatu itu. Padha karo ya niki sing paling maaf ini, paling gampang contoh niku merokok. Orang yang asline iku tidak merokok. Sik cilik-cilik iki gak ngerokok. Tapi ndelok arek rokok kok enak men. Waduh. Kok enak men baru. Anu, nguwasno enak, berpikir wis, terbayang di dalam pemikiran. Maro dikeki karo kancan. Nyata. Nyata. Mari ngono, wis mari nyata. Lho iya ya, enak ya ambek ngomong-ngomong ini enak. Padahal iku gak enak lho rokok itu. Pengar gitu. Coba jenengan ibu-ibu sing gak tahu ngerokok, nyata sedot rokok. Ya apa rasane rokok. Pengar to. Wah pengar. Baru si anu dikulinakno wis. Mari ngono nyacak tuku eceran. Ya toh? Mari ngono wis mari tuku eceran iki terus meno. Terus akhirnya tuku pak-pakan wis nang ndi nggo rokok. Aku lek gak ngerokok gak iso. Lebih baik gak mangan daripada gak rokokan. Ngono. Subhanallah. Itu loh setan, itu setan. Iku wis dadi setan bisa niki dadi setan. Kenapa dadi setan? Koncone wis balik-balik, rokokno. Ngono. Itu loh Pak, jadi setan. Itu jadi kontoni setan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itu adalah golongan yang merugi. Rugi wis. Duit montek. Satu, kedua, kesehatanmu terganggu. Kemalesan juga begitu, efeknya itu ada. Males. Dengan kebaikan itu males. Kalau sudah dikuasai setan itu. Kok meneh aku wis ngaji wis oleh ganjaran. Meneh tak tambahi ganjaran. Mari kono. Setan itu. Setan. Iya, mulai ini didolit iku pikiran goncang, guys. Ah, itu digoncang. Mari didolit diteblek. Mari diteblek dicekel wis salaman, guys. Mlebu wis kehangatan. Runcung-runcung wis karo setan. Mulane dijelaskan di sana ikhwana syayatin oleh Allah itu iku koncone setan. Koncone iku apa sih koncone? Konco itu satu profesinya. Konco sekolah dari siji sekolahan. Konco haji dari siji lunga kajine. Konco perusahaan dari siji ana di perusahaan. Nah, berarti iku dari siji lek kon kepengin ro setan ya iku golongan itu setan. Itu loh. Ah, itu ya dah. Nah, baru kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Kataballah, Allah telah menetapkan la'aghlibanna ana wa rusuli, aku dan rasulnya gitu, menetapkan aku dan rasulnya pasti menang. Apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul ini pasti benar dan pasti menang. Innallaha satamani Gusti Allah qawiyyun aziz, maha kuat lagi maha perkasa.
Baru lanjutannya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwattuna man haddallaha wa rasulahu. Man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyatahum biruhim minah wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ini la tajidul qauman, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yu'minuna billah, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, yuwaduna, saling berkasih sayang. Kamu tidak akan mendapati teman, ya toh, yang percaya, beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, yang saling berkasih sayang. Gak akan bisa. Jadi dia kafir, dia tidak sama dengan kamu tidak beriman dan tidak percaya hari akhirat, tidak akan bisa ada kasih sayang. Cinta tidak akan bisa. Man haddallaha wa rasulahu walau kanu, dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang itu tidak akan bisa rukun, tidak akan bisa jadi satu, tidak akan timbul kasih sayang orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Walaupun itu abaakum, bapak-bapak mereka, ya toh, au abnaakum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga mereka. Ulaika, mereka itulah kataba yang Allah telah menanamkan, yakni meneguhkan fi qulubihim, ing jerone ati kalbu mereka, ya toh, lil imani, dan menguatkan mereka dengan cahaya wa ayyadahum biruhin, dengan cahaya, yakni nur minhu, dari Allah. Wa yudkhiluhum jannatin, dan dimasukkan oleh Allah mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai itu, minta daru khalidina fiha radhiyallahu anhum, mereka itu kekal di dalamnya, wallahu, Allah ridho terhadap mereka, waradu'an, dan mereka pun merasa puas terhadap Allah atau pahala yang diberikan oleh Allah. Ulaika hizbullah, mereka itulah golongan atau tentara Allah. Ala inna hizballahimul muflihun, ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Tidak akan bisa campur orang-orang yang beriman kepada Allah dan percaya dengan hari akhir dengan orang-orang yang tidak beriman. Gak bisa campur. Walaupun itu bapakmu, walaupun itu saudaramu, walaupun itu adalah teman-temanmu, saudaramu, adikmu, keluargamu, tidak akan bisa campur. Kenapa? Karena berbeda keyakinan. Kalau orang-orang yang tidak beriman itu senengani, hura-hura, senengani melakukan sesuatu yang tidak manfaat. Ya, laibun walahun itu. Tetapi orang yang beriman selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jadi berbeda, gak iso campur itu. Lah mulane ibaratno karo Gusti Allah itu ada laut air tawar, ada air asin, gak iso campur, ya ngono iku. Ya toh, campur kok ya nadia kali, coba jenengan percaya karo dulur jenengan sing mungkar. Apa yang terjadi? Iku aku duit-duit 100 juta tak titipne wis nang adikku. Apa yang terjadi? Buyar wis, seneng-seneng. Gak iso campur, itu ndak bisa. Ya hanya cuma campur persaudaraan saja, cuma tidak ada keyakinan di dalam hati mereka karena mereka mungkar. Apa meneh sing begedut gaene rabian, titipono dhuwit. Entek wis gak bisa campur itulah. Nah, orang-orang yang baik itulah tentarane Gusti Allah. Hizbul Hizib itu tentara atau golongan. Hizbullah
tentarane Gusti Allah yang selalu menyampaikan kebaikan-kebaikan. Ala inna hizballah, sesungguhnya ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan-golongan Allah, tentaranya Allah itulah yang akan beruntung. Itulah yang bisa saya sampaikan surat Al-Mujadilah tentang bicara. Hati-hati kita bicara, hati-hati bicara. Kapan kita bicara, ukuran bagaimana kita bicara. Nah, intonasinya jadi ini. Mungkin ada yang perlu tanya, monggo silakan untuk bertanya, silakan. Tidak ada? Sudah puas? Ada enggak? Ada? Tidak ada? Nah. Ya. Seperti yang dijelaskan tadi, yaitu kalau ingin musyawarah seperti Rasulullah, maka hendaknya sedekah ini. Iya. Maka itu termasuk, sebab di dalam majelis ngaji itu ya ngaji, ya saling curhat, menyelesaikan masalah di dalam keluarga ataupun dalam lingkungan. Ya, itu bisa juga begitu, bisa juga itu memang sedekah itu. Tapi kalau Rasulullah sebelum kamu melakukan bicara ini sedekah. Mulane Sayyidina Ali apa duwike sing gedhe, wongkul gedhe, umpama saiki atusan ewu, didadekno puluhan ewu, dadi 10. Nah, itu bisa juga. Tapi beda kalau dengan Rasulullah kepada kita. Beda. Bedanya begini, kalau kita kan enggak begitu. Memang kita tidak mengharapkan satu apapun. Ya toh tidak mengharapkan, seperti ngajar ngaji tidak mengharapkan. Itu saya dulu itu ngajarkan ini loh. Mbak Yul ini. Mbak Yul itu mulai kecil ada saya ngaji di saya dulu itu. Itu. Ya saya enggak ya ngaji setiap pagi ya, ngaji pagi ya. Pagi. Itu sampai nikah itu lah. Terus beres. Tapi ngaji bacaan toh itu. Nah, itu tidak ada keinginan begini tidak ada. Jadi tulus ikhlas karena merasa punya punya kewajiban. Nah, tapi mereka itu ada toleransi itu menyeimbangkan doa, ya Allah zakat yang diberikan begitu. Sama saja saya dengan jamaah haji ini, jamaah tafsir ini saya kan pernah diberikan baju sama sarung gitu ya. Itu bukan memang ya Allah itu termasuk sedekah jenengan yang harus kita terima. Tapi kalau sama Rasulullah ini yang dimaksud, setiap mau berbicara tentang rahasia pribadinya, sedekah dulu sebelum menyampaikan bicara itu. Ya bisa juga kata jenengan itu datang ke rumah Pak Yai, katimang mesti gowo-gowo itu apa jenenge? Gula, kan begitu. Itu sedekah. Yang sekarang diwujudkan oleh orang-orang demikian. Itu memang tuntunan demikian. Nah, supaya apa? Supaya kita ada bersih dari dosa, bersih dari pemikiran yang buruk, gitu loh. Yang kedua, supaya kita dapat petunjuk dari Allah. Ini anjuran. Tapi bagaimana kalau tidak punya, tidak apa-apa, gitu, ya toh? Kalau sekarang misalnya Ustaz ke atasan kita, pimpinan kita, membedakan suatu persetujuan, dia membawa oleh-oleh. Oh boleh, itu boleh, bagus itu. Oh enggak, sedekah. KKN itu lek jenengan kan gini. Persetujuan minta pendapat. Kalau jenengan aku supaya diterima, nah iku disogok. Iku sogok nyenenge ya toh. Nyogok. Senenge nyogok. Iku tidak benar, tidak. Tetapi kalau jenengan itu sudah mesti aku keterima. Jadi aku jadi pegawai itu sudah keterima, aku tak langgeni pimpinan iku tah. Wis keterima lho. Itu bukan sogok. Ucapan terima kasih gitu. Jadi lek sik gurung keterima dan memang nilainya tidak mungkin terterima, aku tak tedakani sih supaya keterima iki jenenge sogok. Tidak boleh. Ya sudah, tidak apa-apa. Itulah. Mari kita lanjutkan sekarang. Sadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim
wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.